Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3, transformasi geometri. Kita fokuskan pada materi refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 159 sampai 163 untuk siswa kelas 9 SMP. Eksplorasi 3.5. Refleksi terhadap garis X sama dengan K. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang ini, segitiga ABC direfleksikan terhadap X sama dengan 0. Kalau ini direfleksikan terhadap X sama dengan 1. Yang ini direfleksikan terhadap X sama dengan 2. Kalau ini direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Gambar di atas menunjukkan hasil refleksi terhadap X sama dengan 0 atau sumbu Y, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Selanjutnya, tuliskan koordinat bayangan segitiga ABC untuk masing-masing refleksi pada tabel 3.8. Ini adalah tabel 3.8. Ini adalah titik sudut segitiga ABC, yang A 2, negatif 2. Jika direfleksikan terhadap X sama dengan 0, kita perhatikan di sini, direfleksikan terhadap X sama dengan 0, maka A aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Maka A aksen yaitu negatif 2, negatif 2. Kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 1, yang ini, X sama dengan 1, yang awal mula 2, negatif 2, maka A aksen berubah menjadi 0, negatif 2. Kalau X sama dengan 2, maka A aksennya adalah sama dengan A, yaitu 2, negatif 2. Kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 3, ini adalah titik A-nya, maka bayangannya di sini A aksen yaitu 4, negatif 2. Yang B 5, negatif 1. Dicerminkan terhadap X sama dengan 0, maka B aksennya adalah negatif 5, negatif 1. Kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 1, B aksennya adalah negatif 3, negatif 1. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan 2, B aksennya adalah negatif 1, negatif 1. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan 3, B aksennya adalah 1, negatif 1. Yang C 4,2. Dicerminkan terhadap X sama dengan 0, maka C aksennya adalah negatif 4,2. Untuk refleksi X sama dengan 1, C aksennya adalah negatif 2,2. Untuk X sama dengan 2, C aksennya adalah 0,2. Untuk X sama dengan 3, C aksennya adalah 2,2. Nomor 1, berdasarkan pengamatan kalian, nilai apakah yang berubah? Kalau kita perhatikan di sini, nilai yang berubah adalah nilai X-nya. Tentukan hasil bayangan refleksi untuk A, X, Y terhadap garis X sama dengan K. Kalau A-nya adalah X, Y, setelah dicerminkan terhadap X sama dengan K, maka A aksennya berubah menjadi 2K dikurangi X, Y. Nomor 3, diberikan titik Z 3, negatif 4, tentukan bayangan hasil refleksi titik Z terhadap garis X sama dengan 2. Misalkan Z-nya adalah 3, negatif 4. Dan dicerminkan terhadap X sama dengan 2.
Maka Z aksennya 2 dikali X-nya 2 dikurangi X-nya yaitu 3, negatif 4. Sehingga Z aksen yaitu 2 kali 2, 4 dikurangi 3, 1, negatif 4. Berdasarkan eksplorasi 3.5 dapat diperoleh sifat 3.6 sebagai berikut. Sifat 3.6, refleksi terhadap garis. Bayangan dari titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka P aksen yaitu 2K dikurangi X, Y. Ayo berpikir kreatif. 3.1. Dapatkah kamu menentukan koordinat hasil bayangan refleksi terhadap garis Y sama dengan H? Misalkan kita ilustrasikan pada koordinat Kartesius, ada sebuah titik A, yaitu 2,2. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan 5. Sehingga ke atas 3 satuan, maka ke atas lagi 3 satuan. Di sini letak titik A aksen yaitu 2,8. Kalau kita perhatikan X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Sehingga kalau kita menggunakan rumus A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka A aksennya adalah X-nya tetap, Y-nya yang berubah, yaitu 2H dikurangi Y. Aktivitas interaktif. Kita untuk belajar, kita bisa menggunakan pindai kode QR ini atau menggunakan website yang ini. Setelah kita buka, ternyata menuju ke program Desmos. Caranya adalah kita gerakkan titik ini ke atas, ke bawah, maka yang tidak berubah adalah X-nya. Jika kita gerakkan ke kiri, ke kanan, maka yang berubah adalah X-nya. Sehingga apabila titik ini dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka yang berubah adalah X-nya. Silahkan kalian mencobanya sendiri. Contoh 3.7, merefleksikan sebuah ruas garis. Tentukan bayangan ruas garis PQ dengan P negatif 3,2 dan Q negatif 4, negatif 1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Kita harus ingat sifat 3.6. Jika titik P negatif 3,2 direfleksikan terhadap X sama dengan 3, maka P aksen adalah, kita menggunakan ini, 2 kali K, K-nya adalah 3, dikurangi X, X-nya adalah negatif 3, berarti di sini ditambah 3, Y-nya adalah 2. Sehingga P aksen 2 kali 3, 6 tambah 3, 9,2. Sedangkan untuk Q-nya ini jika negatif 4, negatif 4, negatif 1, ini kurang jelas apakah ini negatif 4 atau 4. Kita menggunakan negatif 4 saja, negatif 1, dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka Q aksen yaitu 2 dikali 3 ditambah negatif 4, di sini berubah menjadi 4, negatif 1. Sehingga Q aksen yaitu 2 kali 3, 6 tambah 4, 10, negatif 1. Kalau kita gambar dengan menggunakan koordinat Kartesius, titik P negatif 3,2, di sini letak titik P-nya, Q negatif 4, negatif 1, ini adalah Q, kita cerminkan terhadap X sama dengan 3, ini adalah ruas garis PQ, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka jarak ke sana adalah 6 satuan, maka ke sana juga 6 satuan, maka ini adalah P aksen. Di sini jaraknya adalah 7 satuan, maka ke sana 7 satuan. Ini adalah Q aksen. Ayo mencoba. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A negatif 2,3 dan B 3,5
yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Kita harus ingat sifat 3.6 refleksi terhadap garis. Jika titik A negatif 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 4, maka A aksen adalah 2 dikali K-nya adalah 4 dikurangi dengan X-nya adalah negatif 2 berubah menjadi ditambah 2, Y-nya adalah 3. Sehingga A aksen 2 kali 4, 8 tambah 2, 10,3. Sedangkan untuk titik B, 3,5 dicerminkan terhadap X sama dengan 4, maka B aksen yaitu 2 dikali 4 dikurangi dengan X-nya 3,5. B aksen yaitu 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5,5. Kalau kita gambar pada koordinat Kartesius, ini adalah koordinat Kartesiusnya, titik A negatif 2,3 dan B 3,5. Ini adalah ruas garis AB. Sekarang akan dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Ini adalah X sama dengan 4. Titik A yang jaraknya 6 satuan, maka ke sana ke kanan 6 satuan. Ini adalah titik A aksen. B 1 satuan, maka di sini adalah letak titik B aksen. Ini adalah ruas garis A aksen, B aksen. Contoh 3.8 merefleksikan sebuah ruas garis. Tentukan bayangan dari ruas garis PQ dengan P negatif 3,2 dan Q 4, negatif 1 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan H, jika ada titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka A aksennya adalah X-nya tetap. Sedangkan yang berubah adalah Y-nya, yaitu 2H dikurangi Y. Untuk P, negatif 3,2 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka P aksen adalah X-nya tetap, yaitu negatif 3. 2 hanya di sini 3 dikurangi Y-nya adalah 2. Maka P aksen negatif 3, 2 kali 3, 6 dikurangi 2, 4. Untuk titik Q, 4, negatif 1 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka Q aksen yaitu titik X-nya tetap, yaitu 4, 2 dikali hanya adalah 3 dikurangi negatif 1, maka ditambah 1. Maka Q aksen yaitu 4, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Kalau kita gambar pada koordinat Kartesius, kita tentukan titik P negatif 3,2. Ini adalah titik P-nya. Q 4, negatif 1. 4, negatif 1. Ini adalah titik Q-nya. Kita gambar ruas garis PQ. Sekarang akan dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Titik P jaraknya 1 satuan, maka ke atas 1 satuan. Ini adalah titik P aksen. Q jaraknya adalah 4 satuan, maka ke sana 4 satuan. Di sini letak Q aksen. Sehingga ini adalah ruas garis P aksen, Q aksen. Ayo mencoba. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A negatif 2,3 dan B 3,5 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Jika titik A negatif 2,3 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, maka A aksen di sini X-nya tetap, yaitu negatif 2. Y-nya yang berubah, 2 kali hanya adalah 4 dikurangi Y, 3. Sehingga A aksen negatif 2, 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5. Untuk titik B, yaitu 3,5.
yang dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka B aksen, yaitu X-nya tetap 3, Y-nya adalah 2 dikali hanya 4 dikurangi Y-nya 5. Maka B aksen 3, 2 kali 4, 8 dikurangi 5, 3. Kalau kita gambar pada koordinat kartesius, kita tentukan titik A negatif 2, 3. Ini adalah titik A, B 3,5. Ini adalah ruas garis AB. Kita gambar garis Y sama dengan 4. Ini adalah garis Y sama dengan 4. Titik A jaraknya terhadap garis Y sama dengan 4 1 satuan, maka ke atas 1 satuan. Ini adalah A aksennya. B 1 satuan, maka ke bawah 1 satuan. Ini adalah B aksennya. Sehingga ini adalah ruas garis A aksen, B aksen. Ayo berpikir kritis. 3.1. Sebuah segitiga PQR akan direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan 4. Jika diketahui titik koordinat P 5,6, Q 10,6, dan R 7,12, maka tentukan koordinat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen sebagai bayangan hasil kedua refleksi berurutan tersebut. Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4? Apakah menghasilkan bayangan yang sama? Kita harus ingat refleksi terhadap X sama dengan K. Jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan K, maka yang berubah adalah X-nya. Maka A aksen adalah 2K dikurangi X, Y. Sehingga untuk nilai P ini, titik P yaitu 5,6 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Yang berubah adalah X-nya. Maka P aksen yaitu 2, K-nya di sini 3, dikurangi 5,6. Maka P aksen yaitu 2 dikali 3, 6 dikurangi 5, 1,6. Selanjutnya titik P aksen ini kita cerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka yang berubah adalah Y-nya. P double aksen, X-nya tetap yaitu 1, 2H, 2 hanya di sini 4, dikurangi 6. Maka P double aksen 1, 2 kali 4, 8 dikurangi 6, 2. Sedangkan untuk Q yaitu 10,6 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka Q aksen 2 dikali 3 dikurangi dengan X-nya 10,6. Maka Q aksen 2 kali 3, 6 dikurangi 10, negatif 4,6. Setelah itu dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, maka Q double aksen yaitu X-nya tetap negatif 4, Y-nya 2, hanya 4 dikurangi dengan Y-nya 6. Maka Q double aksen negatif 4, 2 kali 4, 8 dikurangi 6, 2. Untuk R yaitu 7,12 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Maka R aksen X-nya yang berubah. 2 dikali 3 dikurangi X-nya 7,12. Sehingga R aksen yaitu 2 kali 3, 6 dikurangi 7, negatif 1,12. Selanjutnya dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka R double aksen X-nya tetap yaitu negatif 1, 2 kali 4 dikurangi Y-nya 12. Sehingga R double aksen negatif 1, 2 kali 4, 8 dikurangi 12, negatif 4.
Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4? Maka titik P seperti ini, P 5,6 langsung dicerminkan terhadap 3,4. Maka titik P aksen, yaitu kita menggunakan rumus yang ini. 2K-nya 3 dikurangi dengan 5, dan Y-nya 2 kali 4 dikurangi dengan 6. P aksen 2 kali 3, 6 dikurangi 5, 1, 2 kali 4, 8 dikurangi 6, 2. Ternyata hasilnya adalah sama. Sedangkan untuk Q, yaitu 10,6, dicerminkan terhadap 3,4. Maka Q aksen yaitu 2 dikali 3 dikurangi 10, 2 dikali 4 dikurangi 6. Maka Q aksen yaitu 2 dikali 3, 6 dikurangi 10, negatif 4, 2 kali 4, 8 dikurangi 6, 2. Sedangkan untuk R, 7,12 dicerminkan terhadap 3,4. Maka R aksen 2 kali 3 dikurangi 7, 2 kali 4 dikurangi dengan 12. Maka R aksen yaitu 2 kali 3, 6 dikurangi 7, negatif 1. 2 kali 4, 8 dikurangi 12, negatif 4. Ternyata titiknya adalah sama. Kalau menggunakan ilustrasi gambar, kita siapkan koordinat kartesius. Titik P 5,6. Ini adalah titik P. Q 10,6. R 7,12. Kita tarik sebuah garis, maka terbentuklah segitiga PQR. Selanjutnya kita akan cerminkan terhadap X sama dengan 3. Ini adalah garis X sama dengan 3. Jarak P ke garis adalah 2 satuan, maka ini adalah titik P aksen. Dengan cara yang sama, ini adalah Q aksen dan ini adalah R aksen. Maka terbentuklah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Selanjutnya akan dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Ini adalah X sama dengan 4. Kita tarik garis ke bawah 2 satuan. Maka ini adalah P double aksen. Yang ini adalah Q double aksen dan ini R double aksen. Maka terbentuklah segitiga P double aksen, Q double aksen, dan R double aksen. Bagaimana kalau kita langsung refleksikan terhadap titik 3,4? Kita tentukan titik 3,4, ini adalah titiknya 3,4. Kita tarik dari titik P ke P aksen melalui 3,4. Dari titik Q ke 3,4. R ke 3,4. Ternyata pencerminan segitiga PQR direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dilanjutkan dengan Y sama dengan 4 itu sama dengan langsung dicerminkan terhadap titik 3,4. Demikian materi refleksi terhadap garis X sama dengan K dan Y sama dengan H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.